Saya teh aneh sama kamu, Pedut. Kamu ngasih ide enggak, ngeluarin ide juga enggak. Tapi setiap orang ngasih ide kamu patahin. Ya itu bedanya saya sama kamu, Ceng. Saya teh kalau ngomong itu dipikir dulu. Habis mikir baru ngomong. Entin itu deketin Mulyadi supaya saya cemburu. Saya barusan juga dapat ceritanya dari Entin. Kapan atuh Kang saya cerita? Aduh ampun gelis, udah atuh jangan malu-malu lagi. Kum, bosan lama-lama di sini. Sesuatu yang baru itu biasanya selalu membosankan. Kecuali pacar baru, itu menyenangkan. Pacar bau. Baru! Kamu mah aneh doi sekarang doi. Bukan sambungannya aja yang lemot, tapi budak. Kamunya aja yang ngomongnya nggak jelas, Ceng. Nggak jelas gimana? Nggak jelas gimana sih doi? Masa saya ngomong kecuali pacar bau itu menyenangkan, kan nggak enak dengernya. Bener kan, Kum? Di sini nggak enak, Kum. Mau ketawa-ketawa, mau teriak-teriak nggak enak sama tamu. Mau ribut sama Aceng, lebih nggak enak lagi. Udah gitu di sini udaranya pengap lagi. Saya pakai emas lagi. Apa hubungannya, Pedut? Gara-gara saya pakai emas, hati kalian jadi panas. Akhirnya udara di sini juga panas. Emas itu menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global, geleh kata-katanya. Kamu sekarang bukan kayak Kemet lagi. Kamu udah kayak Aming, Senewan kamu. Pak Ustadz, Ceng. Ustadz, Pak Ustadz Alkemet pakai D. Kum, kamu mau nggak saya kasih ide supaya warung kamu ini rame? Ya mau. Kamu bikin panggung di depan warung kamu. Panggung? Terus adain lomba tari perut. Kelo, kamu mah. Rame pasti Kum. Gerah lihat kalian bertiga lah. Kalau saya geli ngeliat kamu. Kum, kalau nanti saya harus kerja, panggil aja ya. Kan saya karyawan kamu. Iya, Kum. Saya juga panggil ya, Kum. Kalau menurut saya, Ceng, dilihat dari pelanggan yang datang, ini warung nggak bakal bertahan lama. Itu yang saya khawatirin. Aku kan buka warungnya udah hampir 2 minggu. Harusnya pengunjungnya tuh makin banyak. Ini malah segini-gini aja. Malah makin sedikit, Ceng. Coba lihat aja waktu jam makan siang. Kan harusnya rame. Berapa rata-rata pembeli tiap hari? 10-15 lah. Eta mah bukan rata-rata, Pedut. Eta perkiraan namanya. Prediksi, Ceng. Duh, ampun, ini satu lagi. Predasa, prediksi, predasa, prediksi. Udah ngomongnya nggak jelas lagi. Predasa, prediksi terus. Nggak jelas apanya, Ceng. Pembeli itu rata-rata diprediksi. Ini juga warung bukannya tanggung sih. Kelihatannya aja dari depan mewah gitu, elit. Ketika ada orang yang uangnya sedikit datang, mau masuk juga takut. Tapi ketika orang yang uangnya banyak masuk, kecewa. Wah, kok suasananya begini aja ya? Wah, kok biasa-biasa aja ya? Kalau saya bilang sih, nama warungnya terlalu mewah. Saung Akum. Saung mah di sawah, Ceng, bukan mewah. Kita kan dari kecil makannya di saung. Iya, Doi. Tapi sekarang nama saung, gubuk, pondok, itu dipakai nama warung biar kelihatannya lebih mewah. Ya ganti aja namanya. Ini saung sawah. Jangan saung mewah. Saya teh kasihan sama Akum. Kalau Akum sampai rugi, apalagi tutup, aduh ampun, nggak bisa ngebayangin. Dia tuh udah habis-habisan di sini. Si Esi itu bisa balik lagi nggak ya, Ceng? Ya nggak tahu juga ya, Dang ya. Biasanya sih kalau umurnya lebih dari 35 udah susah untuk jadi TKW lagi. Gimana dengan Akum nantinya? Kamu mah aneh, Ceng. Aku dipikirin.
Kamu istri aja belum punya. Ya makanya atuh melehoy, saya teh mikirin akum. Kalau akum bangkrut, saya juga bangkrut. Kalau akum seneng, saya juga seneng. Kan akum bos saya, bos akum teh. Bos akum teh ya? Bos akum teh sama bos saya juga tuh, Ceng. Kalian berdua, bas bos. Tuh, bos akum tehnya kerja sendiri. Bantuin sana, jangan ngobrol aja. Ya udah dulu yuk, kita bantuin akum ke dalam yuk, kasihan dia sendirian. Yuk. Bos akum teh. Kalian jangan begitu, ngeledekin Idan terus. Pedut marah sama kita, soalnya Idan kan bekas anak buahnya dia dulu. Oh iya ya, Ceng. Bukan begitu, itu namanya bercandaan fisik. Nggak boleh atuh, nggak bagus, Ceng. Bos pedut teh. Ya, Ceng. Saya teh punya ide, Kum. Ide bagus pisan, Kum. Gimana kalau warung nasi kita ini kita bikinin internet gratis? Sekarang teh lagi musim, Kum. Kamu lihat sendiri aja, warung-warung yang pengunjungnya teh rame pasti pakai internet gratis. Iya, pada nongkrong semua, banyak. Tapi nggak pada belanja makanan. Beli kopi cuma segelas, main internetan seharian. Rugi atuh. Saya teh aneh sama kamu, Pedut. Kamu ngasih ide enggak, ngeluarin ide juga enggak. Tapi setiap orang ngasih ide kamu patahin. Ya itu bedanya saya sama kamu, Ceng. Saya teh kalau ngomong, itu dipikir dulu. Habis mikir, baru ngomong. Nah kalau kamu ngomong terus, mikir jarang. Oh, pantesan ya saya jarang ngomong. Apa karena saya banyak berpikir, Kang Dadang? Ya anggap aja begitulah, Doi. Anggap aja begitu gimana maksudnya, Kang Dadang? Ya begitunya itulah. Oh, begitu. Kamu ngerti, Doi? Ya, begitulah, Ceng. Kalian ini ngomong apa sih? Bikin saya tambah pusing aja. Ya ngomong begitu-begitulah, Kum. Bibi, cepet ganti baju, terus makan ya. Ya, Pak. Lis, Kang Acing jalan dulunya. Iya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Debi, Papa mau pergi dulu ya ke warungnya Om Akum. Papa udah sholat belum? Udah, Papa. ya udah tahu belum? Pakai nanya. Iya, nanti Papa sholat di warungnya Om Akum ya. Gimana Papa mau sholat di warungnya Om Akum? Sini aja Papa nggak pernah sholat. Debi, di warungnya Om Akum itu ada musolahnya. Jadi sebelum masuk warung, lewatin musolah dulu. Terus musolah itu yang ngejagain Om Idoy. Jadi kalau kita tidak sholat, nggak boleh masuk warung. Mana ada warung kayak gitu? Pokoknya Papa harus sholat dulu, baru Papa bisa pergi. Sholat lohor itu waktunya panjang, sampai sore, Debi. Kalau Papa nggak sholat, gimana Papa mau nyuruh Debbie sholat? Papa mah aneh, masa anaknya yang nyuruh? Debi itu yang suka bohong. Papa kan selalu nyuruh kamu sholat, nggak pernah enggak. Tapi papanya nggak sholat. Debi itu teh masih kecil, tau nggak? Udah nggak usah malu-malu sama Kang Aceh, ungkapin aja semuanya. Tin, kapan kamu jadian lagi sama si muka becek?
Hahaha, datang-datang hahaha. Nih dia orang yang nggak tahu informasi nih, Tin. Nih, Dang, saya kasih tahu sama kamunya. Kamu kalau nggak tahu, kamu diem aja. Entin itu deketin Mulyadi supaya saya cemburu. Saya barusan juga dapat ceritanya dari Entin. Kapan atuh Kang saya cerita? Aduh ampun gelis, udah atuh jangan malu-malu lagi. Udah jangan ngebohongin Dadang. Biar bagaimanapun juga, Dadang itu nanti Kang Aceng akan undang di pernikahan kita. Kang Aceng teh punya ide, Dadang nanti kita jadiin pagar bagus. Hah? Nanti pagar bagus di sebelah kanannya Dadang, pagar bagus di sebelah kirinya Dudung. Jadi pengantin itu diapit sama Dadang dan Dudung. Lucu kan? Aduh ampun Gusti Pangeran, kenapa sih kamu kalau senyum ke Kang Aceng tuh beda ya sama senyum ke orang lain ya? Ini kayaknya dibikin buat Kang Aceng nih ya, iya kan? Tan. Simpen dulu, yang kemarin teh udah habis senyumnya. Din, atau gini aja, bagaimana kalau kita kawin lari aja supaya Dadang nggak bisa ngikutin? Lari aja sana yang jauh sampai ke hutan. Gak usah pulang sekalian. Udah, Kang Aceng jalan dulunya. Iya, entin bunda. Kamu panda, kungfu panda. Aduh ampun, lihat ya, mulutnya lemes pisan ya. Yaudah, assalamualaikum Bunda Entin. Ayo Aceng jalan dulunya. Waalaikumsalam Kang Aceng. Ayo pagar bagus. Kungfu panda, tunggu atuh. Waalaikumsalam, Tin. Waalaikumsalam. Kungfu panda, hey!